Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Real Thinkers yang budiman, kita kembali pada diskusi selanjutnya. Sudah lama kita tidak berdiskusi dan alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu yang terhormat, yaitu seorang ilmuwan ya. Tepatnya namanya adalah Iqbal Maulana. Kita sapa terlebih dahulu. Mas Iqbal, selamat malam. Selamat malam, Mas Ma'ruf. Ya, Mas ya. Mohon maaf, masih ada suasana tahun baru, jangan kedengaran bunyi mercon. Oh iya, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Oke, sahabat Real Thinker yang kita hormati, jadi Mas Iqbal Maulana ini adalah seorang peneliti di Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, ORIPSH, Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, yang berkantor di Gedung Widya Graha LIPI, lantai 9, Jalan Gatot Subroto nomor 10. Pendidikan beliau adalah Doktor Filsafat di Universitas Indonesia tahun 2015 dengan disertasinya menggugat nalar teknologis memulihkan kepelakuan manusia, pemikiran Andrew Weinberg mengenai demokratisasi teknologi. Kemudian S2-nya Filsafat juga di Paramadina University, Jakarta 2012 dengan tesis The Justification of Polanyi's Theory of Tacit Knowledge in Scientific Discovery and its Application in Explaining Mystical Experience. Kemudian S1-nya Electrical Engineering di Delft University of Technology Holland tahun 1994 dengan tesis Fuzzy Rules Based System. Kemudian di antara publikasinya tentunya banyak sekali, saya menyebutkan 5 saja, yaitu Demokrasi, Technology and Human, kemudian Challenges of Developing Countries in Imitating Technology Progress, Big Brothers Are Seducing You, Consumerism, Surveillance, and the Agency of Consumers, kemudian The Culture and Institutional Barrier of Knowledge Exchange in Development of Open Source Software, kemudian Mobile Device and Prevention of Human Rights Violation. Oke, di antara karya beliau adalah itu, berupa tulisan tentunya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu di mana publikasinya terlalu panjang ya. Baik Mas Iqbal, jadi ketika saya melihat CV Anda itu fokus pada teknologi ya. Bisa diceritakan satu dulu Mas, S1-nya Anda meneliti atau tesis Anda berjudul Fuzzy Rule Based System. Ini maksudnya apa nih Mas? Ini teori fuzzy logic, fuzzy rule based system itu berdasarkan teori fuzzy logic yang dikembangkan oleh seorang profesor asal Iran, Sadeh kalau nggak salah namanya. Nah, kalau logika klasik itu kan pilihannya sesuatu itu hanya benar atau salah. Tapi kalau fuzzy logic itu menerima tidak hanya benar dan salah, hanya dua pilihan itu, tapi ada pilihan-pilihan antaranya. Jadi misalnya antara dingin dan panas itu ada antara dingin dan panas. Fuzzy logic ini banyak digunakan di elektro, mungkin orang awam itu banyak mengetahui tentang fuzzy logic itu pada mesin cuci misalnya. Mesin cuci itu banyak yang menggunakan fuzzy logic itu, sehingga proses otomatisasinya itu lebih memudahkan pengguna gitu ya. Nah, cuman tentang fuzzy logic ini cukup lama sekali ya, itu tesis saya tahun 94 mungkin ya. Ya, bisa diceritakan Mas di Delft University of Technology Holland ini. Kira-kira Iya. gimana itu di kampus di sebelah mana itu? Di Belanda itu ada 3 universitas teknologi. Mungkin Delft ini yang tertua ya. Delft, kemudian Twente dan
dan satunya adalah di Eindhoven. Nah, saya belajar ke sana itu karena saya mendapatkan beasiswa dari BPPT waktu masih dipimpin oleh Bapak B.J. Habibie, ya bersama dengan banyak rekan lain, mungkin sekitar 200-an mahasiswa lain belajar ke Delft dan terkonsentrasi di Delft karena Delft ini cukup banyak sebagai universitas teknologi itu lumayan banyak pilihannya dan cukup dikenal baik di dunia internasional maupun di kalangan engineering di Indonesia sendiri. Oke, baik, baik Mas Iqbal. Di sini Anda tidak menulis ini ya SMA-nya ya, lahirnya di mana gitu ya. Mas Iqbal ini lahir di mana ini, Mas? Saya lahir di Malang. Oh, orang Kemudian Malang ya. SMA-nya di Lumajang. Nah, iya. Tapi SMA-nya besar di di Lumajang. Lumajang ya. SMA di Iya, Lumajang. iya. Oke. Iya. Oke, baik Mas. Tadi fazi logik ya, beda dengan fazi yang apa itu oposisi biner ya. Logika. Iya. Bukan plus minus benar salah, tetapi ada di tengahnya itu dan kebanyakan dipakai untuk barang-barang elektronik ya, seperti mesin cuci ya. Nah, Salah satunya, salah satu satunya penerapan. ya. Iya. Nah, ini kebetulan saya baca nih electrical engineering ini sepertinya ilmu betul-betul murni eksak ya. Iya, iya. Kemudian Anda S2-nya masuk kepada ini tesisnya The Justification of Polanyi Theory of Tacit Knowledge in Scientific Discovery it Application in Explaining Mystical Experience. Jadi antara eksak dengan mistik ini. Kira-kira bagaimana ini ada teorinya apa Polanyi ini? Gimana Mas ceritanya? Nah, sebenarnya ini ketertarikan saya pada teorinya Polanyi ini adalah karena setelah saya bekerja itu kemudian saya terlibat atau melakukan penelitian mengenai knowledge management. Nah, bagian penting dari knowledge management ya itu adalah konsep atau teori pengetahuan dari Polanyi itu yang disebut tacit knowledge itu. Nah, tacit knowledge ini bisa dikulasikan. Misalnya pengetahuan kita tentang bagaimana bersepeda itu tidak bisa dijelaskan, hanya bisa ditunjukkan gitu ya. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa diartikulasikan itu tidak bisa dijelaskan, bisa ditunjukkan. Sama misalnya sang pengusaha yang berpengalaman gitu ya, itu dia terbukti berhasil melakukan pengambilan keputusan-keputusan yang strategis buat bisnisnya, yang membuat bisnisnya tumbuh. Tapi ketika dia diminta menjelaskan, dia kesulitan untuk menjelaskan itu pengetahuan yang berdasarkan kesadaran, pengalaman gitu ya, yang non konseptual gitu ya. Kemudian hubungannya dengan mistik apa ini, Mas? Explaining mystical experience. Hubungannya dengan pengalaman mistik ini, pengalaman mistik ini kan sesuatu yang sebenarnya buat kalangan mistik sendiri itu tidak bisa dijelaskan. Kalaupun bisa kalaupun dijelaskan, itu biasanya sebagai sebagai indeks yang hanya bisa berguna pada orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama. Misalnya seperti ini. Ketika saya bilang, oh rasanya minuman ini seperti rasanya alpukat, kata alpukat sendiri itu hanya bermakna pada orang-orang yang pernah merasakan alpukat, yang pernah punya pengalaman yang sama. Nah, jadi di pengalaman mistis itu sendiri, itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan, didefinisikan gitu ya. Kalaupun seperti misalnya Jalaluddin Rumi misalnya, itu menggunakan puisinya untuk menjelaskan pengalaman atau mendeskripsikan pengalaman-pengalaman mistisnya. Nah, itu sifatnya tuh hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki pengalaman mistis yang sama.
Kemudian justifikasi dari teori polanya ini bagaimana nih ceritanya? Apakah dengan teorinya polanya itu pengalaman mistik Eh, bisa dijustifikasi? eh, Justifikasinya tuh begini. Nah, ini sebenarnya ini dikaitkan dengan suara saya bisa dijelaskan Agak keganggu, kita istirahat dulu ya Mas, ini dan nanti kita apa sambung didengar lagi ya. karena Kita sambung lagi setelah setelah ya itu. kita stop dulu aja. Oke, kita stop dulu. Sip. Oke, Mas Iqbal, kita lanjutkan tadi karena ada Ya. adzan kita harus mendengarkan. Tadi kita sampai pada pembuktian ya, pembuktian tentang pengalaman spiritual, bahwa pengalaman spiritual itu bisa dibuktikan dengan adanya kesamaan ya, kesamaan orang yang merasakan tadi. Cuman persoalannya adalah ini ada justifikasi, justifikasi dari teori Polanyi tentang apa tacit knowledge itu. Gimana itu menjelaskannya, Mas? Eh, ini masuk ke pengalaman spiritual, bahkan pada pengalaman ilmiah. Tanya ini adalah ilmuwan yang ternama di bidang fisika. Bahkan disertasinya itu sendiri yang salah satu yang adalah Albert Einstein. Tapi kemudian dia beralih menjadi filosof itu gara-gara berdebat dengan ada ilmuwan lain yang yang setelah kunjungannya ke Soviet, kemudian dia ingin supaya semua kegiatan ilmiah itu sifatnya tuh top down. Nah, polanya keberatan dengan argumen atau usulan tersebut, sehingga terlibatlah dia dengan perdebatan dengan orang tersebut. Nah, ini karena dia banyak terlibat dalam perdebatan itu, pelan-pelan itu polanya kemudian inilah akhirnya belajar tentang filsafat sains, termasuk filsafat. Nah, terkait dengan tacit knowledge ini, menurut polanya itu begini, ketika kita aktif dalam kegiatan penelitian di lab gitu ya, itu banyak hal-hal yang belum jelas ketika kita masih katakanlah penemuannya itu masih belum belum benar tuntas ya, belum matang gitu. Jadi dalam proses pencarian. Nah, itu apa yang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan itu sulit ada orang-orang di luar lab gitu. Di luar orang-orang yang sama, di luar orang-orang yang melakukan eksplorasi ilmiah yang sama. Tetapi dengan orang-orang yang sama-sama melakukan penelitian tentang persoalan yang sama, mereka tuh bisa berkomunikasi lah. Ya mungkin sama dengan metafor ketika orang pernah sama-sama makan alpukat, kata-kata rasanya seperti alpukat itu make sense buat orang tersebut. Nah, ketika pengalaman ilmiah itu tapi belum tuntas ya, belum udah dijelaskan pada orang lain, tapi polanya itu melihat bahwa sesama ilmuwan itu ini ada yang istilah dia tuh in touch with reality gitu. Jadi in touch with reality. Jadi orang-orang yang sama-sama in touch dengan reality, artinya tuh realitas dari persoalan yang digelutinya itu, mereka tuh saling memahami dengan kata-kata yang mungkin bagi orang luar yang tidak menekuni bidang tersebut itu kurang bisa dipahami. Nah, in touch with reality itu lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang kegiatan yang sama. Nah, dalam jangka panjang, karena ini menyangkut penelitian ilmiah, itu akhirnya mereka akan menemukan bukti-bukti empiris yang bisa ditunjukkan ke orang-orang yang tidak melakukan, yang tidak terlibat pada kegiatan ilmiah yang sama tersebut. Nah, untuk pengalaman mistis, orang-orang yang terlibat pada pengalaman yang sama,
pada proses pencarian yang sama. Mereka bisa saling memahami gitu. Nah, tapi bedanya dengan penelitian ilmiah, kalau penelitian ilmiah itu ada ujungnya, yaitu bentuk penemuan empiris yang bisa ditunjukkan ke orang lain. Sementara pengalaman mistis hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang terlibat saja. Dan bedanya dengan pengalaman jadi bedanya dengan pengalaman ilmiah itu akan melahirkan pengalaman empiris yang bisa dilihat oleh orang-orang lain di luar circle tersebut, sementara pengalaman empiris tidak. Hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang terlibat pada pengalaman empiris, pengalaman mistis yang sama. Jadi ini bedanya. Nah, memang kesulitannya gitu ya, untuk pengalaman mistis, orang-orang yang tidak, itu ketika orang-orang yang tidak terlibat pada pengalaman mistis tersebut kemudian menghakimi atau menilai kebenaran dari pengalaman mistis tersebut. Nah, ini problemnya. Itu sama dengan orang yang tidak pernah makan alpukat itu menghakimi orang lain yang pernah makan alpukat gitu. Jadi misalnya katakanlah orang yang pernah makan alpukat bilang, oh alpukat itu rasanya enak. Sementara orang yang tidak pernah mengalami makan alpukat kemudian menilai orang yang makan alpukat, itu jelas tidak akan bisa nyambung gitu ya. Nah, jadi itu bedanya gitu ya. Jadi ini sekedar perbandingan ya Mas ya. Kalau ilmiah itu empiris, maksudnya penelitian ilmiah itu eksak ya. Audiennya lebih luas karena yang secara empiris misalnya dengan mata bisa ngelihat, dengan observasi seperti itu ya. Cuman kalau pengalaman mistik tidak secara empiris, artinya ya masing-masing itu. Mungkin hubungannya kayak interrelation ya. Dan itu tidak bisa dibuktikan secara empiris, audiennya terbatas. Benar ya? Gimana Mas? Ya? Maaf, begini, ada persamaannya. Jadi ada fase pada eksplorasi ilmiah itu kayak pengalaman mistis gitu. Ketika riset itu belum tuntas, para ilmuwan itu kalau dia sudah in touch with the reality, istilah Michael Polanyi in touch with the reality, dia tuh kayak sudah mengenali masalahnya. Nah, itu seperti pengalaman mistis itu. Nah, tapi bedanya setelah fase ini, penelitian ilmiah itu punya fase pembuktian empirisnya gitu. Pembuktian empirisnya, mendapatkan pembuktian empiris. Sementara kalau jadi ada fase yang mirip pengalaman mistis, tetapi ada fase berikutnya, yaitu mendapatkan justifikasi empiris gitu. Nah, pada saat sebelum mendapatkan justifikasi empiris, para ilmuwan itu yang terlibat pada kegiatan yang sama bisa saling memahami. Nah, tapi setelah mereka mendapatkan pembuktian empiris, yang bukan ilmuwan pun bisa memahami juga. Oke, baik Mas Iqbal. Tadi Mas Iqbal sudah menjelaskan tentang kaitan antara mystical experience dengan teori justifikasi atau teori tacit knowledge dari Polanyi. Jadi Mas Iqbal tadi menjelaskan ada dua fase. Fase pertama itu ada kesamaannya. Jadi pada saat touch reality-nya, tapi pada fase kedua terdapat perbedaan, di mana kalau ilmu eksak itu atau scientific itu dibuktikan dengan empirism dan audiennya juga lebih luas. Tetapi kalau mistik itu audiennya lebih terbatas dan pembuktiannya itu juga berbeda. Kira-kira begitu ya Mas Iqbal ya? Iya. Oh ya, ingin ditambahkan begini. Sebelum Polanyi berteori tentang tacit knowledge itu ada Suhrawardi yang sebenarnya mengembangkan teori pengetahuan yang sama dengan Polanyi. Dia menjelaskan bahwa itu bisa tuntas gitu. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, misalnya nggak pernah bisa dituntaskan hanya dengan deskripsi kata-kata.
pada akhirnya kita harus harus punya pengalaman dengan realitas itu sendiri. Jadi seperti misalnya ketika kita mengatakan buku itu merah misalnya, dan buku dengan warna merah itu. Nah, jadi apa yang dikembangkan oleh Suhrawardi itu sendiri itu sebenarnya kurang lebih sama dengan yang dikembangkan oleh Michael Polanyi. Begini, teori pengetahuannya Polanyi itu akhirnya menjadi dasar dari pengembangan ada satu bidang ilmu yang namanya knowledge management. Nah, sementara teori pengetahuannya Polanyi, Suhrawardi itu digunakan untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman mistis ya, pengalaman tasawuf gitu. Nah, sebenarnya sayangnya kita banyak masyarakat, banyak ini ya ilmuwan itu juga tidak mengetahui pengetahuannya. Kalau tahu sebenarnya kita bayangkan sebenarnya bisa jadi pijakan untuk pengetahuan untuk bidang manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan sendiri itu sekarang cukup luas lah. Bahkan secara praktis banyak perusahaan-perusahaan top itu juga punya namanya Chief of Knowledge Officer gitu. Nah, prinsip dari manajemen pengetahuan itu adalah bahwa tidak semua yang kita ketahui itu bisa kita artikulasikan. Nah, jadi ada ucapan dari salah satu pebisnis yang mengatakan bahwa kita tahu lebih banyak dari apa yang kita katakan gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya pentingnya bahwa bagaimana satu bidang pengetahuan itu bisa kita tarik ke bidang lain gitu. Jadi kalau tacit knowledge itu misalnya dari sebenarnya apa namanya teori tentang riset, bagaimana riset itu dilakukan, kemudian jadi kajian filsafat juga. Nah, kemudian ditarik oleh orang Jepang, Takeuchi dan Nonaka, untuk menjelaskan proses penemuan inovasi, pengambilan keputusan di dunia bisnis atau di dunia inovasi. Nah, hal yang sama mestinya juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan teori pengetahuannya Suhrawardi ini sendiri. Jadi apa yang sebenarnya digunakan untuk menjelaskan pengalaman tasawuf pun sebenarnya bisa menjadi landasan untuk menjelaskan hal-hal di luar pengalaman mistis. Artinya tasawuf itu memberikan kontribusi pada pengetahuan yang sejenis itu ya? Iya bisa. Ada Maksud saya bisa bisa. gitu ya. Iya, Dan itu iya, apa ekspansinya di bidang manajemen ya di iya, dunia profesional ya. Baik Mas Iqbal, iya. kemudian kita masuk pada disertasinya. Anda menulis disertasi dengan judul Menggugat Nalar Teknologis, Memulihkan Kepelakuan Manusia, Pemikiran Andrew Feinberg mengenai demokratisasi teknologi. Nah, ini kayaknya dari betul-betul engineering, electric engineering masuk ke mistik ya, melakukan komparasi, kemudian disertasinya ini sepertinya sosial ya, ada berbau sosial ya, karena di sini ada demokratisasi teknologi dan kepelakuan manusia. Bisa dijelaskan Mas Iqbal? Ini Andrew Feinberg itu adalah orang yang berada dalam tradisi masa Frankfurt ya, atau Frankfurt School. Jadi dia belajar di bawah Herbert Marcuse, salah satu tokoh penting dari Frankfurt School gitu ya. Nah, jadi memang riset ini tuh melihat teknologi dari perspektif teori kritis gitu ya. Nah, ini adalah menjelaskan atau mengeksplorasi bahwa teknologi itu karena di kalangan masyarakat umum ataupun bahkan di kalangan para engineer gitu misalnya, itu teknologi hanya dipahami sebagai sesuatu yang teknis, sesuatu yang netral gitu ya. Jadi teknologinya tidak punya kepentingan apapun, tidak punya ideologi gitu ya. Bebas nilai Nah, gitu jadi ya?
bebas nilai. Nah, kalau dari perspektif teori kritis, kita teknologi sebenarnya tidak polos gitu ya. Misalnya gini, pengembangan teknologi di awal misalnya, teknologi produksi itu kan kita lihat karena teknologinya itu yang mendanai pengembangan teknologinya itu adalah pemilik modal. Maka kepentingan yang dikuatkan lewat pengembangan teknologi produksi itu adalah kepentingan si pemodalnya. Misalnya begini, teknologi produksi itu dikembangkan supaya si pemodal itu, kalau dulu kan pemodal kan sangat tergantung pada pegawai. Ketergantungan ini menyebabkan ketidaknyamanan juga. Kalau misalnya pegawainya mogok, atau misalnya ada pegawai yang katakanlah hebat sekali, terampil sekali, dia posisi tawarnya kan jadi tinggi. Nah, kalau dia sewaktu-waktu keluar atau mengancam keluar, nah itu kan dia nggak enak. Nah, teknologi juga itu dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan. Misalnya bentuknya itu gini, pekerjaan yang kompleks ya, itu dalam proses produksi itu dipotong-potong. Misalnya kalau orang bikin satu meja itu susah sekali. Nah, itu dalam sistem produksi atau yang sifatnya produksi massal ya. Itu untuk bikin meja tuh orang tuh cuman motong kayunya saja. Kemudian ada mengaplasnya aja, ada yang pasang pakunya aja. Jadi pekerjaan yang kompleks itu dipisah-pisah, dipilah-pilah menjadi pekerjaan-pekerjaan sederhana. Nah, dengan memilah-milah pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan yang sederhana, maka rekrutmen pegawai itu menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi siapapun bisa bisa direkrut dan bisa dilatih gitu. Dengan mudah dilatih. Nah, karena itu teknologi produksi itu dikembangkan untuk punya efek de-skilling. De-skilling itu dalam arti mengurangi skill gitu ya. Jadi skillnya itu disederhanakan gitu ya untuk mengoperasikannya. Nah, mungkin bisa ini juga dikatakan direduksi ya Mas ya? iya bisa juga gitu. Jadi skill yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya itu direduksi. Mungkin Mas Maruf pernah tahu kalau zaman dulu misalnya, katakanlah kalau pas awal saya kuliah itu untuk ngetik bikin skripsi itu pakai aplikasi namanya WordStar. Itu susah sekali itu. Nggak mudah. Orang harus membaca buku dengan detail atau kursus cukup panjang. Nah, sekarang tidak lagi. Sekarang mudah sekali untuk cuman bikin skripsi ya. Untuk ngetiknya itu cukup sangat mudah. Atau misalnya sekarang untuk katakanlah fotografi misalnya. Fotografi itu dulu kegiatan yang nggak mudah ya. Kalau orang nggak jago tuh jadinya sering jelek untuk moto tuh. Tapi makin lama ada kamera otomatis dan kemudian dengan HP sekarang itu sangat mudah karena ada efek filter yang bisa langsung dilihat akibatnya gitu. Nah, jadi ada efek de-skilling. Nah, dalam kaitannya dengan sistem produksi, de-skilling itu bisa berfungsi untuk mengurangi ketergantungan si pemilik modal terhadap pegawai-pegawainya gitu. Jadi dia ini efeknya ya, salah satunya tuh misalnya gini. Kalau kita lihat pada tahun 70-an itu di Amerika, di Eropa, itu sering sekali demo buruh gitu ya. Demo buruh dan itu bisa melumpuhkan pabrik-pabrik. Tapi seiring dengan meningkatnya kemudahan atau mesin-mesin menjadi user friendly, itu orang kemudian melihat pabrik ini kan makin mudah dioperasikan. Itu nggak butuh orang yang ahli sekali. Bahkan orang yang dilatih dalam waktu singkat seminggu misalnya bisa mengoperasikan itu. Dan itu kemudian mereka para pemodal itu bisa membawa pabriknya tuh kemana, ke Indonesia, ke India, ke Bangladesh gitu. Orang bisa dengan mudah dilatih untuk mengoperasikan misalnya mesin-mesin tekstil gitu. Nah, itu yang menyebabkan misalnya sekarang seperti di Amerika, di Eropa itu ya posisi tawar buruh tuh melemah. Demo-demo buruh tuh itu nggak sekuat di tahun 70-an ya. Ya itu karena efek teknologi yang punya efek de-skilling itu. Bahkan di Indonesia pun misalnya dulu ada
ada berita Sebentar, ini. sebentar Mas Iqbal. Ini maksudnya demokratisasi teknologi apa nih maksudnya nih? Nah, gini. Oh ya, kalau yang tadi saya sampaikan, yang di pertama tuh ada perkembangan awal, itu teknologi itu menguatkan, memang menguatkan para pemilik pemilik modal. Yang terjadi kebalikan dari demokratisasi ya. Nah, tapi Hmm. pada perkembangannya, pasar pengguna biasa itu juga meningkat gitu ya. Jadi teknologi itu kan ada untuk sistem produksi, ada untuk eh, apa namanya end user lah, Hmm. pengguna biasa lah, pengguna biasa. Nah, yang untuk pengguna biasa itu Mengalami kan demokratisasi ya, pengguna ya, itu banyak pilihan gitu maksudnya ya, kebebasan untuk ya memilih. sekaligus mempermudah, Hmm. mempermudah. Seperti misalnya gini, eh, teknologi, katakanlah sekarang, misalnya gini, mesin seleb deh, penggilingan padi lah. Kalau di masa lalu, penggilingan padi itu, mesinnya tuh besar-besar. Hanya orang-orang yang sangat kaya saja yang bisa punya pabrik penggilingan padi. Ya. Pabriknya itu besar. Mungkin kalau Mas Ma'ruf lihat pabrik-pabrik penggilingan padi zaman tahun 60-an misalnya, itu besar-besar sekali. Nggak setiap orang bisa. Nah, tapi mungkin sejak berapa 10-20 tahun yang lalu, perorangan itu bisa punya mesin penggilingan padi yang skala kecil. Hmm. Jadi apa namanya, kekuatan itu menjadi lebih terdistribusi. Makin Nah, terdeviasi apa itu terdeviasi ya, terbagi-bagi ya, semakin kecil gitu ya, semakin spesifik gitu maksudnya. iya, eh, semakin efisien, semakin kecil, semakin affordable, apa Hmm. namanya, terjangkau ya, terjangkau, sehingga ketergantungan pada modal yang sangat besar untuk sejumlah apa jenis-jenis pekerjaan tertentu itu bisa ini dilakukan oleh perorangan gitu ya. Oke, baik Mas Iqbal, kita masuk ke buku nih ya. Ada 3 buku yang Anda kirim. Yang pertama, Learning Intelligent for Innovative Business, dicetak oleh Graha Ilmu, kemudian Polanyi's Theory of Tacit Knowledge. Yang ketiga, Improve Your Learning Intelligence. Jadi 3 buku ya Mas ya, yang sudah diterbitkan ya. Iya, iya. Nah, ini untuk Polanyi, sepertinya sudah disinggung tadi. Saya ingin tahu nih Mas, Learning Intelligent for Innovative Business. Kira-kira seperti apa ini penjelasannya Mas? Gambaran umumnya buku ini menceritakan tentang apa? Eh, Gambaran umumnya itu begini. Eh, kita belajar apapun sekarang ini, itu kan dunia berubah cepat ya. Berubah cepat sehingga apa yang kita pelajari itu dengan cepat kadaluarsa. Nah, kalangan bisnis itu paling menyadari apa namanya, eh, bahwa pengetahuan yang kita pelajari masa kuliah atau masa sekolah itu cepat sekali kadaluarsa. Jadi kalau misalnya orang-orang teknik misalnya, kalau dulu belajar bahasa pemrograman ini, begitu lulus di pekerjaan berubah lagi. Bahkan banyak hal mereka dituntut untuk belajar banyak hal baru. Gitu ya. Nah, sehingga persoalannya tuh sekarang, terutama ketika orang-orang itu sekolah atau kuliah, sebenarnya yang diperlukan itu bukan semata-mata objek pengetahuan yang kita pelajari, yang kita cerna, tapi bagaimana mempelajarinya itu. Jadi kemampuan belajar itu yang menjadi lebih penting. Nah, makanya buku itu menjelaskan learning intelligence itu adalah kecerdasan belajar. Kecerdasan bagaimana belajar Jadi how-nya ya, how-nya yang hal-hal penting. Hmm. Iya, how Ma- how to untuk belajarnya, how to learn-nya. Nah, ini intelijen itu maksudnya apa nih? Intelligence itu pesan karena gini, ini sifatnya uh, apa namanya, uh, tidak mekanis, ini kondisinya tuh berubah terus sehingga apapun yang resep yang diberikan di sekolah itu bisa dipastikan tidak akan berlaku lagi, tidak bisa digunakan lagi gitu.
atau sulit digunakan lagi ketika kita menghadapi perubahan-perubahan ke depannya, termasuk di dunia kerja. Nah, karena itu kita butuh kecerdasan belajar gitu ya. Kecerdasan untuk mempelajari hal-hal baru, masuk keterbukaan mengenali kekurangan kita atau menemukan apa yang perlu kita pelajari gitu ya. Jadi di situ maknanya intelijen itu untuk sebenarnya untuk beradaptasi dengan yang berubah gitu ya. Hal-hal apa kita tidak tahu. Bisa kasih contoh Mas, satu aja Mas, kira-kira apa nih? Misalnya misalnya gini, yang paling kerasa sekali itu di dunia IT, di teknologi informasi ya. Itu perubahan cepat sekali. Perubahan cepat sekali sehingga apa yang dipelajari oleh mahasiswa IT itu setelah mereka kerja itu mungkin masih bisa digunakan. Tapi beberapa tahun mereka tuh harus berpacu mempelajari hal-hal baru. Nah, kalau mereka tidak bisa mengikuti, gampang tersingkir. Dan itu terlihat sekali ketika eh, tidak hanya di perorangan ya, itu banyak perusahaan-perusahaan IT itu juga yang bangkrut gitu ya. Mungkin Mas Ma'ruf pernah melihat di ini apa namanya 20 tahun yang lalu Yahoo itu masih kuat gitu. Sekarang Yahoo itu banyak orang nggak mengenal Yahoo. Belum lagi banyak perusahaan-perusahaan IT juga yang tutup karena tidak bisa bersaing. Jadi misalnya sebelum ada Facebook misalnya, itu kita mengenal apa Friendster. Ada Friendster ya. beberapa media sosial. Ya. Nah, itu perubahan di dunia IT itu menyebabkan bahkan perusahaan yang besar aja itu sudah bisa tersingkir gitu. Nah, makanya kalau kita tidak mampu menyesuaikan diri, kita sebagai individu juga bisa akan dengan mudah juga tersingkir juga. Dan itu sebenarnya sudah mudah kita saksikan gitu ya. Artinya Jadi tantangan inovasi bisnis itu dari situ ya? iya. Nah, sekarang ini yang repotnya juga perkembangan IT itu juga bisa belajar, bisa tidak aktif mengasah apa namanya kecerdasan belajar mereka, intelligence. Jadi beberapa IT, misalnya sekarang sedang ramai itu adalah dengan chat GPT ini sudah mengkhawatirkan banyak pengajar. Jadi karena dengan itu menulis mudah itu. Kita tinggal nyuruh chat GPT itu misalnya tuliskan essay tentang bagaimana Pangeran Diponegoro kalah dalam perang selama 5 tahun melawan Belanda. Nah itu chat GPT itu kemudian akan menghasilkan tulisan tersebut. Nah ini mengkhawatirkan gitu. Nah kekhawatiran yang paling parahnya itu membuat anak-anak sekarang itu bisa enggan atau bisa malas atau tidak melakukan Apa-apa ya? Tidak melakukan learning ya? Hanya ingin tahu jawabannya aja ya? Jadi tidak mengasah kecerdasan. Iya, iya. Baik Mas Iqbal, ini ada 3 buku, yang satunya lagi Improve Your Learning Intelligence, kira-kira sama ya Mas ya? Sama. Sama ya, oke. Kita masuk pada sesi terakhir Mas. Jadi Mas Iqbal ini kan engineer ya di bidang IT, kemudian masuk ke bidang mistik, kemudian doktornya itu di bidang tetap di bidang engineer, cuman lebih ke umum ya. Ada irisan dengan bisnis juga.
Tapi fokusnya adalah intelijen ya, saya lihat begitu. Nah, saya ingin tanya Mas, kira-kira isu-isu yang sekarang berkembang dan Mas Iqbal mungkin teliti di BRIN itu sendiri apa kira-kira? Dan tantangannya itu seperti apa? Sekarang saya banyak meneliti tentang dampak teknologi media ya. Eh, Teknologi informasi lah itu terhadap penggunanya, terhadap masyarakatnya. Nah, jadi ya teknologi itu memang selalu punya dua sisi. Nah, tapi yang penting adalah kita mengenali dua sisi tersebut, sisi positifnya maupun sisi negatifnya. Misalnya gini, ini sudah banyak ditulis, misalnya medsos yang awalnya diharapkan itu untuk meningkatkan konektivitas antar individu dalam masyarakat, itu di satu sisi benar meningkatkan konektivitas tersebut, tapi di sisi lain itu membuat orang-orang uh, hanya berkumpul atau berinteraksi dengan orang-orang yang sepemikiran saja gitu. Sehingga terbentuk echo chamber gitu ya. Jadi mereka membentuk echo chamber secara virtual. Jadi di sana mereka misalnya prasangka-prasangka itu saling dikuatkan. Nah, kan di internet itu banyak sekali informasi gitu ya, yang lalu lalang. Nah, kita itu sering tidak cukup waktu atau tidak cukup sabar uh, untuk bisa memahami informasi-informasi yang masuk. Dan orang juga ini kesulitan untuk bisa menerima bahwa dia tidak tahu. Manusia punya kecenderungan untuk tahu atau untuk merasa tahu. Nah, ketika mereka berhadapan dengan pengetahuan-pengetahuan yang bertentangan dengan prasangka mereka, nah biasanya itu mereka tolak, kemudian mereka menguatkan prasangka itu dengan saling mengkonfirmasi di dalam echo chamber-nya itu, orang-orang yang sepemikiran itu. Nah, dampak dari ini yang kemudian dimanfaatkan secara politis itu adalah polarisasi itu. Nah, ini kalau medsos. Nah, kalau misalnya search engine seperti Google atau yang lebih kuat lagi adalah ChatGPT ini. Ini orang bisa membentuk ilusi tahu apa saja gitu ya. Jadi apa namanya, dengan akses ke Google misalnya orang merasa bisa ngomong apa saja, bisa menjadi pakar apa saja gitu ya. Nah, ilusi mengetahui ini juga yang karena akses terhadap apa namanya, terhadap search engine itu. Nah, ini misalnya dampak dampak negatifnya. Tentu dampak positifnya juga luar biasa ya. Kita dengan search engine memang kita bisa mencari informasi apa saja. Tapi harus dibedakan. Mendapatkan informasi dengan benar-benar memahami misalnya secara kritis itu hal yang berbeda. Nah, sayangnya kita ini sering tidak sensitif bahwa kita itu tidak paham. Kita hanya tahu informasinya. Gitu. Artinya pertama itu menimbulkan segregasi sosial ya Mas ya, polarisasi kemudian dimanfaatkan oleh kepentingan politik ya sebagai tambang suara kira-kira begitu ya Mas ya. Jadi seolah-olah itu mereka itu mendapatkan manfaat dari berjejaring, tetapi juga mungkin karena keisengan ataupun hanya karena ya mungkin kesenangan-kesenangan misalnya ada grup-grup teman-teman lama gitu kan. Tapi lama-lama juga ada komunitas-komunitas yang mengkuatkan itu seperti yang Mas Iqbal tadi echo chamber ya. Nah, ini kira-kira seberapa parah gitu trennya itu. Karena di satu sisi memang pengelola medsos atau pengusaha medsos itu sendiri kan semakin banyak usernya semakin tinggi keuntungannya kan. Tapi di sisi lain efek-efek negatif ini sejauh mana bisa dikontrol gitu. Gimana caranya kalau misalnya bisa dikontrol? Ini memang berat terutama buat negara-negara yang luas gitu ya. Jadi secara politis pun seperti Amerika itu mengalami polarisasi yang tidak kalah parah dengan di Indonesia. Bahkan ada
ada hoax tentang apa namanya tentang salah satu restoran pizza di Amerika. Terus di hoax itu disebutkan bahwa ada ruangan bawah tanah di bawah restoran itu yang digunakan oleh para pedofil gitu ya untuk mengeksploitasi anak kecil. Nah, hoax ini digunakan untuk menyerang pendukungnya Hillary. Nah, tapi peredaran hoax ini sangat kuat dan saya cek bahkan berita-berita terakhir tentang hoax tersebut di ini ya video-video YouTube tentang hoax tersebut itu masih banyak komentar yang menunjukkan kepercayaan mereka terhadap hoax tersebut. Nah, efeknya itu salah satunya adalah ada orang yang membawa senjata datang ke restoran tersebut mau membebaskan ini anak-anak yang katanya dikurung di ruangan bawah tanah itu. Nah, ini terjadi di Amerika gitu ya. Nah, ini misalnya kurang berefek pada negara-negara yang jauh lebih kecil, seperti misalnya di Singapura atau di Belanda, di mana ketika ada hoax itu verifikasi. Jadi ketika sesuatu menjadi persoalan nasional gitu ya, seperti misalnya atau di Indonesia, kalau misalnya kita ada persoalan nasional gitu ya, ada masalah misalnya di Kalimantan gitu. Itu kan menjadi isu nasional. Nah, kita yang di Jawa itu sulit memverifikasinya. Itu hoax atau enggak. Itu sangat tergantung pada kepercayaan kita terhadap sumber berita. Nah, sering orang kalau sumber berita tersebut atau berita itu memojokkan kalangan tertentu, kalangan yang bukan kita, yang lawan kita cenderung mudah percaya. Nah, kalau di negara yang kecil seperti katakanlah Singapura atau Belanda, verifikasi itu mudah. Kita dengan mudah, kalau di Singapura karena kecil ya, kita dengan mudah ke lokasi tersebut. Jadi persoalan nasional Singapura itu kan sebenarnya kayak persoalan di kecamatan lah, tingkat kecamatan. Jadi kalau ada satu masalah di sana, kita bisa membuktikannya dengan datang ke sana. Tapi kalau di Indonesia kan tidak mudah, kita mau datang ke Kalimantan atau ke Papua misalnya, tidak mudah gitu ya. Demikian juga di Belanda gitu, karena negaranya relatif kecil, mungkin kurang lebih seukuran Jawa Barat gitu. Verifikasinya tuh relatif jauh lebih mudah daripada di Amerika atau di Indonesia. Nah, ini ada problem verifikasi ini. Nah, sekarang ini tantangan hoax itu menjadi lebih besar karena adanya aplikasi-aplikasi untuk membuat deepfake gitu ya. Video misalnya sudah ada riset di di universitas berhasil melakukan itu. Jadi Obama seolah-olah ngomong apa, sebenarnya itu bukan ucapan Obama, tapi video Obama itu dimanipulasi dengan aplikasi kecerdasan buatan, artificial intelligence, sehingga seolah-olah Obama berbicara seperti itu. Nah, aplikasi itu kalau saya kira dalam waktu dekat itu bisa bocor ke publik juga. Lepas ke orang atau lepas ke Indonesia, sangat bisa kita membuat misalnya tokoh siapa yang tidak kita sukai untuk ngomong apa yang kita ingini untuk menghancurkan nama dia. Nah, artinya ada modus-modus yang kemungkinan itu ada modus kejahatan baru berbasis itu ya Mas ya? Iya. Oke, saya simpulkan gini Mas Iqbal. Jadi pertama keluasan ya, karena di Belanda dengan Indonesia tentunya lebih mudah diverifikasi di Belanda, di Indonesia akan sulit. Ini tantangan bagi bangsa Indonesia ya. Ketika terjadi hoax, kemudian kita juga tidak bisa diam begitu saja karena misalnya ada hoax yang begitu meluas dan harus cepat-cepat diverifikasi, tapi ternyata jangkauan untuk memverifikasinya tuh sangat sulit. Yang kedua, berkenaan dengan penemuan teknologi itu sendiri. Jadi hoax itu sendiri bagian dari satu engineer kan, bisa di-engineer oleh kelompok pebisnis untuk kemudian dijual untuk kepentingan politik, untuk menjatuhkan lawan, dan akhirnya juga tidak ada satu kompetisi yang fair ya. Artinya ada reduksi di situ. Ada tantangannya adalah
ke demokratisasi yang tidak fair begitu ya Mas Iqbal ya? Teknologinya sendiri itu, kalau banyak engineer tuh mengembangkan teknologi itu hanya memenuhi rasa penasaran. Atau misalnya teknologi yang sebelumnya dimaksudkan untuk dunia hiburan, kalangan entertainment. Jadi misalnya gini, dulu itu anaknya Bruce Lee, Brandon Lee, itu kan meninggal saat syuting. Tapi filmnya itu belum selesai. Maka sama si sutradaranya ya udah diambil dari gambar-gambar sebelumnya, digabung-gabungkan untuk menuntaskan film tersebut gitu ya. Nah sekarang itu pembuatan itu menjadi lebih mudah karena dengan teknologi digital segala macam itu bisa lebih mudah untuk membuat seseorang itu bicara apapun gitu ya, kita bisa melihat bahkan bukan hanya orang tapi karakter yang bukan orang seperti di film Avatar yang sekarang beredar. Itu bisa dibuat acting yang sangat ini ya, sangat mengagumkan gitu ya, yang terlihat alamiah. Nah, apa yang dikembangkan untuk dunia hiburan itu bisa disalahgunakan, dengan mudah disalahgunakan untuk kepentingan lain, di apa namanya, yaitu untuk membuat hoax gitu ya. Jadi misalnya sekarang sangat sangat bisa sekali kita membuat tiruan dari suaranya Jokowi. Jadi kita bisa membuat seolah-olah Presiden Jokowi itu ngomong seperti ini, padahal nggak ngomong seperti itu. Suaranya, gambarnya juga bisa dibuat supaya gerak mulutnya tuh seolah-olah berbicara seperti itu juga. Nah, ini apa namanya bahayanya. Bahayanya tuh untuk di Indonesia karena begini. Bahkan hoax-hoax yang sederhana, berita yang sekedar teks yang nggak jelas juntrungannya saja, itu dengan mudah dipercaya orang. Apalagi kalau bentuknya audio visual ya, bentuknya itu video. Itu lebih mudah lagi orang untuk ini, untuk percaya. Nah itu sebenarnya yang sangat mengkhawatirkan untuk di Indonesia gitu ya. Oke, baik Mas Iqbal, kayaknya kita cukupkan sekian dulu pembicaraan kita karena masih banyak sekali kayaknya yang mau disampaikan oleh Mas Iqbal, tapi karena keterbatasan kita cuma 40 menit Mas Iqbal, kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Teman-teman Real Thinker yang kami hormati, jadi kita sudah sampai pada penghujung acara. Jadi Mas Iqbal ini adalah S1-nya engineer di bidang IT, kemudian S2-nya mencoba mengkomparasikan dengan mysticism. Tadi sudah saya jelaskan dan juga Mas Iqbal juga jelaskan sendiri tentang dua fase tadi, fase yang pertama dan fase yang kedua. Di mana fase yang pertama itu ada kontak dengan realitinya itu adalah ada kesamaan, cuman pada saat pembuktiannya itu berbeda. Kemudian disertasinya berkenaan dengan demokratisasi teknologi itu sendiri, mengambil satu tokoh dari mazhab Frankfurt, dan tentunya juga dari 3 penelitian jenjang pendidikan formal ini menentukan bagaimana Mas Iqbal men-skillkan diri atau mengimprove skillnya di bidang kecerdasan itu sendiri berbasis teknologi IT dan kemungkinan-kemungkinan tantangan ke depan seperti yang sudah dibilang Mas Iqbal tentang adanya peredaran hoax dengan ada sesuatu yang tidak bisa terkontrol oleh teknologi itu sendiri dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mas Iqbal, terima kasih atas joinnya. Semoga sehat selalu. Kita berjumpa di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.